Shalom, salam podcast eksposisi M116. Kita akan belajar di mana sekarang Bahtera Nuh. Dalam agama Samawi, Bahtera Nuh adalah sebuah kapal yang dikisahkan dibangun oleh perintah Tuhan untuk menyelamatkan Nuh, keluarga, kaum yang beriman dan kumpulan binatang yang ada di seluruh dunia dari air bah. Kisah ini terdapat dalam kitab Kejadian kita, dalam Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama di Alkitab dan juga beberapa kitab di dalam agama lain. Mitos Sumeria yang dianggap jauh lebih awal dari penulisan kitab suci agama Samawi juga menceritakan kisah serupa, namun berbeda dengan kisah dalam versi Samawi. Tokoh dalam kisah Sumeria bernama Ziusudra, bukanlah Nuh. Dalam versi ini diceritakan bagaimana Ziusudra diperintahkan oleh dewa Enki untuk membangun bahtera demi menyelamatkan keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Setelah sang dewa mengetahui bahwa dewa lain bernama Enlil berencana untuk menghapus kehidupan di muka bumi dengan menimpakan banjir bandang, versi ini dengan cerita yang sedikit berbeda ditemukan dalam versi berbahasa Akkadia. Dalam tokoh utamanya Utnapishtim pada epos Gilgamesh dan Atrahasis. Luar biasa bijak dalam epos Atrahasis. Pencarian akan Bahtera Nuh telah dilakukan setidaknya dari zaman Eusebius 275 sampai 339 Masehi, dan para pempercaya kisah Nuh terus melangsungkan pencarian mereka pada zaman modern, tetapi tidak ditemukan satupun bukti fisik yang dapat dikonfirmasikan tentang keberadaan bahtera tersebut. Tidak ditemukan satupun bukti ilmiah bahwa Bahtera Nuh pernah ada seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab Samawi. Secara lebih signifikan, tidak terdapat pula bukti mengenai pernah terjadinya banjir global, dan sebagian besar ilmuwan setuju bahwa bahtera dan bencana alam terjadi pada saat kisah Nuh mustahil pernah terjadi. Beberapa peneliti meyakini bahwa penelitian banjir lokal yang pernah terjadi di Timur Tengah berpotensi menjadi inspirasi akan narasi lisan yang kemudian tertulis dalam kisah ini. Banjir Teluk Persia dan banjir Laut Hitam 7.500 tahun yang lalu telah diusulkan sebagai salah satu kandidatnya. Naratifnya bagaimana? Kisah Bahtera Nuh menurut kitab Kejadian 6-9 dimulai ketika Allah mengamati perilaku jahat manusia dan memutuskan untuk mengirimkan banjir ke bumi, menghancurkan seluruh kehidupan. Akan tetapi Allah menemukan satu manusia yang baik, yaitu Nuh, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya, dan memutuskan bahwa ia akan melanjutkan garis keturunan manusia. Allah menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera dan membawa serta istrinya dan ketiga anaknya Sem, Ham, Yafet beserta istri mereka. Selain itu, ia disuruh untuk membuat contoh dari semua binatang, burung-burung di udara, jantan dan betina untuk menyediakan makanan. Ia diperintahkan membawa makanan dan menyimpannya di bahtera. Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang masuk ke dalam bahtera, dan pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan turunlah hujan lebat meliputi bumi. 40 hari 40 malam lamanya banjir menutupi bahtera, gunung-gunung yang tertinggi sekalipun hingga kedalamannya lebih dari 20 kaki, dan segala makhluk di muka bumi pun mati. Hanya Nuh dan mereka yang bersamanya dalam bahtera yang selamat. Setelah 150 hari bahtera akhirnya berhenti di gunung Ararat. Terus air terus menyurut, dan setelah sekitar 70 hari lagi puncak-puncak bukit pun muncul. Nuh melepaskan seekor burung gagak yang terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Berikutnya Nuh melepaskan seekor merpati, tetapi ia kembali karena tidak menemukan tempat untuk mendarat. Setelah 7 hari lagi, Nuh kembali mengeluarkan burung merpati, dan burung itu kembali dengan selai daun zaitun di paruhnya. Dan Nuh pun tahu bahwa air telah surut. Nuh menunggu 7 hari lagi dan mengeluarkan burung merpati itu sekali lagi. Kali ini burung itu tidak kembali. Lalu ia dan keluarganya, semua binatang, meninggalkan bahtera, dan Nuh memberikan kurban kepada Allah. Allah memutuskan bahwa ia tidak akan mengutuki bumi lagi karena manusia, dan tidak akan pernah lagi menghancurkan semua kehidupan dengan cara seperti ini. Untuk mengingat janji ini, Allah menempatkan pelangi di awan-awan sambil berkata, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur ini tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang tetap ada di antara aku dan kamu seperti segala makhluk hidup. Jadi hipotesisnya bagaimana? Cerita Bahtera ini kadang memberikan kesan kerancuan dan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mengapa cerita ini menyatakan 2 kali bahwa manusia telah menjadi jahat, tetapi
bahwa Nuh akan diselamatkan. Apakah Nuh diperintahkan untuk memasukkan sepasang dari masing-masing binatang yang tidak haram ke dalam bahtera? Apakah banjir ini berlangsung 40 hari atau 150 hari? Apakah yang terjadi dengan burung gagak yang dikeluarkan dari bahtera pada saat bersamaan burung merpati itu dan terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi? Mengapa naratif ini tampaknya mempunyai dua titik akhir yang logis? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukanlah unik bagi cerita bahtera dalam kitab Kejadian, dan upaya untuk menemukan pemecahannya telah melahirkan apa yang kini merupakan aliran pemikiran dominan tentang analisis tekstual dari kelima kitab pertama dalam Alkitab, yaitu hipotesis dokumen. Menurut hipotesis ini, kelima kitab Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, disunting pada abad kelima dari 4 sumber yang independen. Naratif bahtera diyakini terdiri dari 2 sumber. Sumber Priestis disingkat P dan Yahwis disingkat J dari kata Jahwis. Sumber Yahwis adalah sumber yang lebih awal dari keduanya, disusun pada masa kerajaan Yehuda, dan teks-teks dan tradisi-tradisi yang bahkan lebih tua tak lama setelah pemisahan Yehuda dan Israel 920 Masehi. Naratif Yahwis agak lebih sederhana dibandingkan dengan kisah Priestis. Allah mengirim air bahnya selama 40 hari. Nuh dan keluarganya dan semua binatang diselamatkan. 7 pasang dari masing-masing binatang yang tidak haram, sepasang dari binatang-binatang yang haram. Nuh membangun sebuah mezbah, memberikan korban. Allah memutuskan untuk tidak membinasakan bumi lagi. Sumber Yahwis tidak menyebutkan perjanjian antara Allah dan Nuh, dan seterusnya. Ini panjang sekali ya. Belum ada kisah air bah lainnya. Bahtera dalam agama Abrahamik, literalisme Alkitab dan bahtera, penyelidiki bahtera, pencarian bahtera Nuh, ada beberapa referensi. Kesimpulannya, apa yang tercatat di dalam Alkitab adalah sebuah kebenaran. Kalau kita sudah tidak mempercayainya lagi, maka kita tidak akan mempercayai apa yang ada di dalam Alkitab. Alkitab itu sempurna, namun ada bagian-bagian yang memang tidak diungkapkan oleh Alkitab secara detail. Karena kalau diungkap secara detail, maka Alkitab berapa tebal. Jangan-jangan satu ruang perpustakaan ukuran sebesar apapun tidak cukup menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Sehingga ketidaktahuan bukan berarti tidak ada, ketidaktahuan berarti bukan tidak terjadi. Tetapi ketidaktahuan menunjukkan kebesaran Allah, kemahakuasaan Tuhan, dan keterbatasan manusia untuk memahami segala hal secara gamblang. Karena kita terbatas, Allah tidak terbatas. Shalom, salam podcast eksposisi.